apa kabar teman-teman yang kekasih? Ketemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita ada dalam keadaan sehat, baik, dipenuhi dengan sukacita. Dan saya berharap kita terus akan menanti dengan penuh kesetiaan hari Tuhan yang sebentar lagi akan datang. Kapan? Kita harus siap-siap. Kapanpun itu, kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 78 ayat 33 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia, mereka berbalik dan mengingini Allah. Puji nama Tuhan. Pernahkah sebagian dari teman-teman atau saudara-saudara mengalami masa-masa di mana hidupnya sungguh hancur-hancuran, hidup yang benar-benar berantakan sampai hampir seperti ayat yang kita dengar di dalam Mazmur ini. Hari-hari kita habis di dalam kesia-siaan. Apa yang kita buat rasanya semua tidak ada faedahnya. Gagal terus, tidak ada keberhasilan di dalamnya. Bahkan tahun-tahun yang kita jalani selalu penuh dengan kejutan. Bukan kejutan akan hal-hal yang baik, tetapi justru kekejutan-kekejutan hal-hal yang tidak baik. Bahkan di sini lebih ngeri lagi. Firman ini berkata apabila ia dan ia di sana huruf besar membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Ada yang harus kita ingat, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tetapi kita hanya berpikir bahwa kesetiaan Allah untuk tidak lalai menepati janjinya hanya untuk janji-janji yang baik. Kita juga lupa bahwa Allah juga setia di dalam mendatangkan hukuman dan ganjarannya. Tetapi itu Tuhan lakukan, Tuhan izinkan karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan ingin kita berbalik dan mengingini Allah. Bukan tujuan Tuhan hendak menghancurkan kita. Kalau iblis memang pencuri itu hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan ketika dia mengizinkan segala sesuatu di dalam hidup kita dalam keadaan hancur, dalam keadaan sia-sia, bahkan cenderung sepertinya Allah ingin membunuh kita. Itu semua dengan tujuan dan maksud supaya kita berbalik dan mencari Dia. Kita ada di dalam kecemasan, bahkan iman kita kandas. Sepertinya kita merasa doa-doa kita hanya sampai di plafon saja. Atau menjadi doa-doa yang memukul angin. Kata Rasul Paulus, sepertinya pintu tertutup, tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada jalan keluar, seolah-olah semuanya memang tertutup pintunya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup membuka jalan yang baru. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa Dia sanggup memberikan berkat-Nya, sanggup menjawab setiap doa-doa dan permohonan kita lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Haleluya. Dan ini tentunya butuh iman, saudara-saudara yang kekasih. Karena jawaban doa itu seringkali belum kita lihat. Kalau kita melihat baru kita percaya, itu bukan iman. Dan tentunya Tuhan tidak menginginkan itu dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Tuhan ingin agar kita percaya terlebih dahulu, baru kita menerimanya. Itulah iman sesungguhnya. Sehingga Tuhan sanggup untuk memberkati kita dan memberikan apapun yang kita inginkan dan doakan. Bahkan jauh lebih besar kata firman Tuhan dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya.
Ketika kita membaca di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17 ini, kita menemukan sebuah gambaran yang menarik. Dan ini adalah penglihatan dari Rasul Yohanes. Gambaran ini tentang satu kehidupan yang sangat membahagiakan. Di sana ada air kehidupan. Siapa yang mau mengambil air itu, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Di sana ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Di sana ada kepenuhan roh. Dikatakan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Haleluya. Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang berbahagia. Saya yakin saya dan saudara di dunia tempat yang kita ada sekarang, siapapun dia pasti menginginkan kebahagiaan. Apa yang menjadi ukuran kebahagiaan kita? Kita memiliki uang yang banyak. Mungkin kita bisa berbahagia karena kita dapat membeli, dapat mengusahakan apapun yang kita inginkan dengan uang yang kita miliki. Mungkin kita memiliki lebih banyak sahabat karena kita punya uang yang banyak. Mungkin kita memiliki rumah yang bagus, mungkin kita bisa bepergian kemanapun tempat yang kita inginkan. Kita bebas makan di mana saja dengan uang yang kita miliki. Apakah itu ukuran kebahagiaan kita? Mungkin ada yang merasa itu ukuran kebahagiaan kita pada saat ini. Tetapi itu kebahagiaan yang semu, teman-teman yang kekasih. Kita menginginkan akhir kebahagiaan atau kebahagiaan yang sejati. Di mana kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang seperti apa yang kita harapkan? Kebahagiaan itu semua fana. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini, puji Tuhan, itu juga boleh menjadi bagian hidup kita. Saya tidak katakan bahwa salah dengan memiliki kebahagiaan, memiliki uang yang banyak, bisa bepergian kemanapun. Itu adalah kebahagiaan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita punya karunia menikmati. Kita juga harus memiliki karunia menikmati dengan apa yang Tuhan juga sudah percayakan kepada kita. Karena tidak sedikit juga orang-orang yang tidak mempunyai karunia menikmati. Tetapi ketika Allah mempercayakan apapun, mari kita menikmati dengan penuh sukacita. Tetapi ada yang harus kita ingat. Dan jangan kita lupakan bahwa kebahagiaan yang dunia berikan itu fana. Karena ketika kita meninggal dunia, semua itu akan kita tinggalkan. Satu pun tidak ada yang bisa kita bawa. Kita tidak membawa apa-apa, kita datang tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita nanti mati, ketika kita nanti pulang pun kita tidak membawa apa-apa. Semua akan kita tinggalkan. Tetapi kebahagiaan sejati, inilah yang akan menjadi tujuan kita. Kebahagiaan sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memberikan sukacita di dalam hidup kita. Tuhan ingin agar kita berbalik dan mencari Dia. Tuhan ingin agar kita berbalik dan mengingini Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita diisi dengan kesia-siaan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita kembali kepada Tuhan. Apapun yang pada saat ini menjadi masalah yang kita hadapi, atau kita merasa bahwa saat ini kita tidak punya masalah apapun, kita tidak butuh siapapun, bahkan Tuhan kita juga tidak butuh. Ingat, setiap manusia pasti punya time limit di mana dia harus menghabiskan hidupnya di dunia ini. Belum ada satu orang pun yang hidupnya kekal. Ini yang harus kita ingat. Dan setiap orang pasti memiliki hari kematian. Itu sebabnya siapapun kita, ketika kita menghadapi masalah di dalam dunia ini, percayalah bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Caranya bagaimana? Kembalilah mengingini Allah. Berbaliklah dari segala jalan-jalan kita yang sia-sia. Percayalah kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan kita yang pada saat ini belum kembali kepada Tuhan karena kita merasa belum ada masalah. Hayo, kehidupan bukan hanya di dunia ini saja. Kita harus memilih pada hari penghakiman nanti, kemana tempat yang akan kita tuju? Apakah kita menuju pada kekekalan, yaitu surga yang kekal, kehidupan, ataukah kita menuju kepada kekekalan yang kedua, yaitu neraka? Di sana ada siksaan yang kekal, yang tidak akan ada habis-habisnya. Saya percaya kita semua di sini ingin menikmati kebahagiaan yang kekal. Karena di surga nanti kita akan berbahagia selama-lamanya. Firman Tuhan katakan di sana tidak ada lagi air mata. Oh haleluya. Mari kita puas-puaskan ketika kita di dunia penuh dengan air mata. Karena nanti di surga kita hanya memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan malaikat di surga. Tidak ada lagi air mata di sana. Percayalah apapun yang menjadi masalah kita saat ini. Ketika kita berbalik dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan semua.
indah tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.